Coba bayangin, bisa nggak sih sebuah aplikasi di HP gantiin lab science beneran? Buat jutaan siswa di seluruh dunia, ini bukan cuma wacana loh, tapi bisa jadi satu-satunya harapan mereka. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana teknologi coba ngasih jawaban buat tantangan ini. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal lewatin 5 poin penting. Pertama, soal masalah utama, yaitu nggak adanya lab. Terus, solusi teknologi yang muncul. Ketiga, gimana tanggapan para guru. Keempat, apa sih yang paling penting buat mereka. Dan terakhir, kita lihat apa mereka benar-benar siap buat berubah. Pernah kebayang nggak belajar berenang tapi nggak pernah nyentuh air sama sekali? Aneh kan? Ya, kira-kira gitulah nasib banyak siswa sains. Nah, sekarang kita bakal lihat apa sih dampaknya dan apa ada solusinya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Nggak adanya laboratorium fisik itu bukan cuma soal nggak nyaman aja. Ini tuh penghalang serius buat pendidikan sains yang benar-benar berkualitas. Udah bukan rahasia lagi, para ahli pendidikan setuju banget kalau praktek di lab itu krusial. Kenapa? Pertama, dari sisi kognitif, ini bikin teori yang abstrak jadi terasa nyata. Terus, secara afektif, ini bisa banget bikin siswa jadi tertarik dan semangat sama sains. Dan yang nggak kalah penting, dari sisi praktis, ini ngasah skill dasar kayak observasi dan analisis, sesuatu yang nggak bakal bisa didapat cuma dari baca buku. Tapi, ya inilah realitanya. Pahit sih. Di banyak tempat, apalagi di desa-desa, masalah kayak infrastruktur yang jelek dan dana yang mepet, bikin lab fisik itu cuma jadi mimpi. Nah, biar kita lebih kebayang, studi ini ngambil contoh kasus di salah satu tempat yang paling ngerasain dampaknya, sekolah Quintil 1 di Afrika Selatan. Ini tuh sekolah-sekolah buat anak-anak dari keluarga paling miskin, yang sumber daya pendidikannya ya gitu deh, terbatas banget. Terus gimana dong kalau lab fisik itu kemahalan? Gimana kalau kita bisa masukin lab itu ke kantong setiap siswa? Nah, di sini nih teknologi masuk dan nawarin solusi yang bisa dibilang radikal. Jadi, apa sih laboratorium virtual atau LV itu? Gampangnya gini deh, ini tuh semacam program yang niru pengalaman di lab beneran, tapi di layar gadget kita. Jadi siswa bisa tuh nyampur-nyampur bahan kimia, ngukur data, lihat hasilnya, semua serba virtual, tanpa perlu satu tabung reaksi pun. Penting nih buat dicatat bedanya. LV itu bukan simulasi biasa yang mungkin cuma nunjukin satu proses doang. Enggak. LV ini tujuannya mereplikasi seluruh alur kerja di lab. Beda juga sama VR atau AR yang fokusnya bikin kita masuk ke dunianya. Kalau LV, fokus utamanya itu di fungsi dan prosesnya. Jadi alat ini praktis banget buat belajar. Dan kelebihannya banyak banget. Bisa diakses di mana aja, di hampir semua gadget. Jelas jauh lebih murah daripada bangun lab beneran. Dan yang pasti, aman banget. Nggak ada risiko tumpahan bahan kimia atau kecelakaan. Plus, bisa dipakai ratusan siswa barengan dan datanya akurat. Keren kan? Tapi kan, secanggih apapun teknologinya, percuma kalau nggak ada yang mau pakai. Bener nggak? Makanya, pertanyaan paling pentingnya sekarang, gimana pendapat para guru, orang-orang yang ada di lapangan soal alat baru ini? Jadi, penelitian ini ngobrol sama 186 guru sains di pedesaan. Kebanyakan dari mereka perempuan, dan pengalamannya udah nggak diragukan lagi. Intinya, mereka inilah yang paling tahu susahnya ngajar sains dengan segala keterbatasan di sana. Nah, buat menganalisis jawaban para guru ini, peneliti pakai sebuah kerangka kerja yang namanya Technology Acceptance Model, atau disingkat TAM. Gampangnya, ini tuh cara yang udah teruji buat ngertiin apa sih yang bikin kita mau atau nggak mau pakai teknologi baru. Cara kerjanya gini. Semua itu berawal dari 2 pertanyaan di kepala kita. Ini berguna nggak sih? Dan gampang nggak pakainya? Nah, jawaban dari 2 pertanyaan itu membentuk sikap kita. Dari sikap, muncul niat buat pakai. Dan ujung-ujungnya, ya kita beneran pakai. Simple kelihatannya, tapi ini kuat banget pengaruhnya. Oke, jadi antara 2 hal tadi, berguna dan gampang, mana yang lebih penting buat para guru ini? Jawabannya, menarik banget. Dan ini dia hasilnya. Soal kegunaan, skornya 3,90. Soal kemudahan, skornya 3,76. Dua-duanya tinggi loh. Tapi lihat deh, kegunaan lebih tinggi loh. Artinya apa? Artinya buat para guru ini, yang paling penting itu manfaatnya, bukan cuma sekedar gampang atau enggaknya dipakai. Kutipan dari salah satu guru ini ngejelasin banget alasannya. Dia bilang, dengan lab virtual, semua peralatan yang mahal itu jadi tersedia. Nah, ini dia. LV ini langsung nyelesain masalah paling utama mereka. Duit buat beli alat. Itu manfaat yang benar-benar nyata.
Manfaatnya nggak cuma soal duit, tapi juga keamanan. Ada guru lain yang cerita, pernah ada muridnya yang nggak sengaja terluka pas eksperimen. Nah dengan lab virtual, risiko-risiko kayak gitu bisa dihindari total. Ini kelegaan besar buat guru, jadi mereka bisa fokus ngajar, nggak pusing mikirin risiko. Tapi bukan berarti kemudahan itu nggak penting ya. Penting juga kok. Guru yang satu ini bilang dia suka karena lab virtual itu petunjuknya jelas, gampang diikuti. Jadi walaupun bukan nomor satu, faktor gampang dipakai ini tetap jadi poin plus yang bikin mereka suka. Oke, jadi kita udah tahu nih para guru ini ngerasa Alfie itu berguna banget dan cukup gampang dipakai. Sekarang, kita sampai ke puncaknya. Pertanyaannya, apa mereka beneran niat buat bawa teknologi ini ke kelas mereka? Dan jawabannya ada di angka ini. Skor buat niat untuk menggunakan dapat nilai 4,00. Ini skor tertinggi dari semuanya. Artinya, ini sinyal yang super kuat. Para guru ini bukan cuma mikir, oh idenya bagus, tapi mereka benar-benar siap dan mau pakai lab virtual ini. Dengerin deh kata guru yang satu ini. Pas banget ngegambarin perasaannya. Dia bilang lab virtual itu satu-satunya pilihan dan teknologi harus diikuti. Kelihatan kan? Di satu sisi ada rasa, ya mau gimana lagi, ini yang terbaik yang kita punya. Tapi di sisi lain, ada juga kesadaran kalau, yap, emang harus melek teknologi buat maju. Dan kutipan terakhir ini, wah benar-benar nunjukin semangat mereka. Guru ini bilang, malah menurut saya ini udah telat, harusnya dari dulu udah ada. Wow, jadi ini bukan lagi soal ngejar ketinggalan, tapi mereka ngelihat ada potensi yang luar biasa besar yang bisa kebuka dengan alat ini. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan besar. Studi ini nunjukin kalau niat dan kemauan buat berubah itu udah ada, bahkan di tempat-tempat yang paling kekurangan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah gurunya siap, tapi apakah kita bisa ngasih mereka alat yang mereka butuhkan buat akhirnya bikin pendidikan sains jadi lebih merata untuk semua?